Menurut saya, sehat itu aktif bergerak dan berolahraga. Makan makanan sehat dan bergizi. Tidak merokok, tidak minum alkohol. Sehat itu bisa menghirup udara bersih tanpa polusi. Yang tak kalah penting, mental juga harus dijaga tetap sehat. Pencegahan penyakit tidak menular harus dimulai sejak usia remaja, karena di usia inilah kebiasaan hidup mulai terbentuk. Kami bekerja sama dengan Young Health Program atau YHP dari Yayasan Plan International Indonesia yang didukung oleh AstraZeneca untuk memastikan pesan-pesan kesehatan sampai melalui pendekatan yang relevan dan ramah kaum pemuda. Program YHP dirancang agar sektor pendidikan dan kesehatan berjalan beriringan. Kami tidak hanya berbicara tentang kampanye, tapi tentang membangun sistem yang melibatkan guru, tenaga kesehatan, dan remaja secara aktif. Program ini mengusung pencegahan 5 faktor risiko PTM atau penyakit tidak menular, yakni hidup tanpa rokok, hidup tanpa alkohol, pola makan sehat, aktivitas fisik yang cukup, dan menghirup udara bersih. Yang selanjutnya diintegrasikan dengan hak kesehatan seksual dan reproduksi atau HKSR, pemahaman gender dan kesetaraan gender, dan kesejahteraan emosional. Through Young Health Program, adolescents and young people are encouraged to take an active role in safeguarding their own health and the well-being of their communities. Globally, the program is implemented in 40 countries. In Indonesia, our approach is shaped by health challenges faced by young people, including high rates of smoking, air pollution, and the need to strengthen awareness of gender equality. Guru-guru telah dilatih dengan modul pedoman pendidikan sebaya YHP. Sehingga saat ini kami mampu mengintegrasikan kesehatan remaja dalam pembelajaran di sekolah. Di antaranya integrasi dengan program P5, kegiatan literasi, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Kaum muda perlu ruang untuk menyuarakan hak kesehatan remaja. Bersama YHP, kami, kaum muda, bebas bersuara dalam ruang lingkup sekolah hingga ruang lingkup forum nasional. Kaum muda diberikan kesempatan untuk mengembangkan modul. Suara kami benar-benar dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesehatan remaja. Kami belajar bagaimana menciptakan suasana yang ramah bagi remaja. Lewat pelatihan YHP berikan, kami sadar bahwa mendengarkan lebih penting daripada menasehati. Itu yang membuat remaja sekarang datang lebih nyaman. Dulu datang ke puskesmas itu bikin gugup loh, sekarang beda. Dengan dilibatkannya pendidik sebaya dalam scorecarding puskesmas, saya jadi tahu bahwa ada loh layanan khusus untuk remaja. Namanya PKPR, Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja. Seluruh petugas kesehatan di PKPR telah dilatih untuk berlaku ramah dan peduli terhadap kebutuhan remaja. Sekolah dan puskesmas sekarang lebih terhubung. Kami sering berkolaborasi untuk kegiatan edukasi dan pemeriksaan rutin bagi siswa. Pendekatan partisipatif yang diperkenalkan oleh YHP membantu kami memperbaiki standar layanan, bukan hanya dari sisi fasilitas, tapi juga dari cara komunikasi tenaga kesehatan agar lebih komunikatif dan bisa menjangkau para remaja. YHP yakin bahwa lingkungan aman, nyaman untuk anak dan remaja merupakan komponen penting dalam mewujudkan generasi yang sehat. Karena perilaku sehat hanya bisa tumbuh jika lingkungannya mendukung. Kami memastikan bahwa pendekatan ini akan berlanjut bahkan setelah program ini berakhir. Saya terlibat sebagai pendidik sebaya YHP sejak tahun 2021. Artinya sudah 5 tahun suara saya didengarkan. Isunya bukan hanya tentang kesehatan, tapi juga kesetaraan, representasi, dan hak-hak remaja. Girls Take Over, Girls Belong Here adalah batu loncatan saya untuk beraksi sebagai perempuan muda yang berani bersuara dan berkarya. Mulai dari lingkungan sekolah hingga forum nasional. Saya bangga anak-anak yang dulu sungkan berpendapat kini berani berbicara. Tidak hanya untuk teman sebaya saja, tetapi juga bagi lingkungan sekolah dan forum nasional yang lebih luas. Selama 5 tahun, YHP Indonesia telah berkolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya di Jakarta. Selain 1.251 pendidik sebaya, program ini juga bekerja sama dengan guru dan kepala sekolah dari 40 sekolah dampingan,
tenaga kesehatan dari 20 puskesmas, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan lembaga lainnya. Kami dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi kolaborasi promosi kesehatan remaja yang dilakukan bersama YHP. Apalagi dengan scorecarding, kami juga mendapat pengetahuan mengenai kebutuhan dan suara remaja untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan peduli remaja di puskesmas. Menjadi pendidik sebaya membuat saya merasa bahwa remaja didengar dan dilibatkan. Sehingga persoalan kesehatan remaja bisa dicari solusinya secara lebih tepat sasaran. Kami senang karena bisa mendukung para remaja yang menjadi pendidik sebaya ini dalam hal memberikan ruang untuk berkarya, bersuara, dan berdampak. Kami mengukur perubahan dengan indikator kuantitatif dan juga kualitatif. Hasilnya kemudian menunjukkan konsistensi, peningkatan partisipasi, kesadaran, dan juga kolaborasi. Kegiatan advokasi yang dilakukan YHP telah memberikan edukasi kesehatan terkait PTM kepada 98.319 anak muda dan remaja. Lebih luas lagi, aktivitas kampanye di media sosial dan kegiatan massal yang telah kami lakukan juga telah menjangkau lebih dari 50 juta orang. Di tahun 2025, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melanjutkan praktik baik yang telah dijalankan oleh YHP melalui program JAKSTAR, Jakarta Smart Teen Action for Resilience, dalam upaya menuju generasi sehat kota global. Dari sisi sekolah, kami melihat adanya partisipasi kaum muda yang bermakna. Siswa bukan hanya belajar, tapi inisiatif untuk berkegiatan di sekolah. Yang kami ingin jaga sekarang adalah keberlanjutan. Kami ingin remaja semakin merasa aman dan percaya berkunjung ke PKPR. Juga remaja bisa semakin terlibat di Posyandu Remaja. Sebagai pengajar, kami berharap para remaja ini bisa terus menjadi agen yang dapat menularkan perilaku untuk menjaga kesehatan, bahkan setelah mereka dewasa. Kami berharap wadah untuk remaja seperti ini terus ada karena efeknya terasa di kami secara pribadi dan masyarakat secara luas. Ini bukan hanya tentang kesehatan, tapi tentang bersuara. Ruang aman bagi anak dan remaja sudah semestinya menjadi prioritas di Indonesia. Melalui program YHP ini, kami dapat secara bertahap membangun ruang aman bagi remaja dan kaum muda, di mana mereka didengar dan bisa memberi dampak bagi kesehatan sesamanya. The outcomes achieved to date demonstrate that young health programs implementation in Indonesia among the program's strongest success stories and offers a model for global application. Saya percaya, perubahan paling kuat terjadi saat remaja didengar dan diberi ruang. YHP membuktikan itu. Pilihan hidup sehat, masa depan